Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memaparkan materi implementasi pendekatan pendidikan multikultural dalam pembelajaran. Materi ini penting kita kaji bersama mengingat bahwa jumlah penduduk Indonesia yang hampir mencapai 300 juta. Di samping itu, bangsa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam agama, ras, suku, dan golongan. Dan tentu kita sebagai guru ini harus mengantisipasinya sejak dini karena siswa yang pada hari ini sedang belajar, nah pada tahun-tahun berikutnya ya 10, 20, 30 tahun kemudian mereka akan menerima tongkat estafeta kepemimpinan pemerintahan. Tentu bahwa doktrin-doktrin tentang pendekatan pendidikan multikultural ini harus sampai kepada siswa-siswa kita. Bapak Ibu sekalian, khususnya saya yang mengajar bahasa Indonesia, ini topik intinya adalah bagaimana sebagai guru bahasa Indonesia ini mampu menyampaikan nilai-nilai pendidikan multikultural dalam setiap materi pembelajaran yang disampaikan kepada siswa. Nah, tentu saja ini harus didukung kebijakannya oleh sekolah, karena sekolah sebagai fungsi pembentuk generasi yang toleran dan meniadakan penindasan serta ketidakadilan ini harus mampu menerapkan pendidikan multikultural di setiap mata pelajaran yang disampaikan. Nah, kita sebagai guru juga penting ya memilih buku sebagai sumber referensi ya sebagai sumber pembelajaran utama, dan kita harus menghindari buku-buku pelajaran yang bermuatan rasis dan provokatif. Nah, kita baiknya memilih buku yang mengedepankan nilai-nilai keagamaan dan multikultural. Bapak Ibu sekalian, kita ya sebagai seorang guru ini diperlukan peran dalam mendidik para siswanya. Yang pertama adalah membangun paradigma keagamaan. Maksud daripada membangun paradigma keagamaan ini tentu saja siswa kita ini harus tahu bahwa wawasan tentang keagamaan yang ada di Indonesia ya, bahwa kita tahu agama yang diakui di Indonesia itu ada 6, ditambah 1 aliran kepercayaan, dan tentu sebagai siswa itu tidak boleh a priori terhadap agama lain, seperti yang disampaikan oleh Mukti Ali ya, Menteri pertama di era zaman Orde Baru. Nah, beliau mengatakan ini agree in disagreement, setuju di dalam ketidaksetujuan. Jadi artinya kita tetap melaksanakan perintah-perintah agama kita sesuai yang kita anut. Mereka juga dipersilakan untuk melaksanakan ibadah mereka. Nah, tetapi dalam diri kita sendiri itu tidak setuju terhadap apa yang mereka katakan. Tapi itu cukup di hati saja. Atau dalam bahasa Al-Quran itu disebut dengan lakum dinukum waljadin. Dan ini pentingnya wawasan keagamaan ini sampai kepada siswa, ya, bahwa walaupun kita berbeda agama, tetap mereka itu tujuannya hanya satu, yaitu ketaatan kepada Tuhannya. Nah, kemudian yang kedua, kita juga harus menghargai keragaman bahasa. Nah, kita tahu bahwa bahasa yang ada di Indonesia ini banyak ragamnya. Salah satunya misalkan ada Sunda, ada Jawa,
ya, ada Batak dan seterusnya. Tentu bahasa-bahasa ini tidak ada yang lebih uh, tinggi daripada yang lainnya. Dan untuk menyatukan keragaman bahasa, nah kita memakai dengan bahasa Indonesia. Nah, yang ketiga, bahwa kita ini harus membangun sensitivitas gender. Jadi tidak ada perbedaan ya, yang atas yang bawah dari perbedaan jenis kelamin, tetap ya sama, kesempatan antara laki-laki dan perempuan sama. Kemudian yang ketiga, kita juga harus membangun sikap anti diskriminasi etnis. Nah, jadi ketika kita mengajar, nah kita tidak boleh membedakan antara etnis daripada siswa-siswa kita. Nah, ini untuk apa? Maksudnya adalah, nah mereka jadi sama hak-hak dan kewajibannya selama di sekolah. Nah, kemudian ketika kita mau mengajar, bahwa materi ajar itu harus mencerminkan ya, nilai-nilai multikultural. Nah, ini contoh dari nilai-nilai multikultural ini adalah menghadirkan berbagai budaya sebagai sumber materi. Nah, seperti dalam bahasa Indonesia ini adalah cerita dongeng dari berbagai daerah, kemudian pengetahuan seputar tradisi dan seni budaya dan tema-tema lain terkait kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, kemudian ini harus adanya pengurangan prasangka terhadap berbagai status ekonomi dari masing-masing individu yang tercermin dari dialog nasihat irama ini dalam bahasa Indonesia, ya, menanamkan nilai bagaimana harus bersikap ketika melihat orang yang kehidupannya tidak sama dengan kita. Jadi artinya bahwa sebagai seorang guru itu tidak boleh membedakan antara kaum yang kaya dengan siswa yang miskin. Siswa yang kaya dan siswa yang miskin tetap sama. Ya, kita tidak boleh membeda-bedakan. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita harus menerapkan konsep-konsep sosialisasi bagaimana harus saling menolong, menyayangi, dan menghargai perbedaan pendapat ketika berada dalam sebuah kelompok untuk berdiskusi dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran pengampu. Jadi artinya bahwa kita harus sampaikan kepada mereka bahwa antara satu dengan yang lainnya itu harus saling tolong menyolong, kemudian menyayangi dan menghargai perbedaan pendapat. Ya, pendapat boleh berbeda, tetapi hati tetap dingin. Ya, tentu saja dengan adanya rasa saling menolong, rasa saling menyayangi, dan rasa saling menghargai, nah tentu mereka ini akan tetap guyup, dan mereka tentu saja tujuan dari pelajaran yang kita sampaikan ini menjadi tercapai. Demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan, dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.